Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakatul fitri atau zakat fitrah adalah orang-orang yang juga berhak menerima zakat-zakat yang lainnya. Mereka semuanya telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Surah At-Taubah ayat 60. Maknanya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang pertama adalah orang fakir, orang yang tidak bekerja atau bekerja tetapi hasilnya tidak mencapai separuh dari kebutuhan pokoknya, seperti orang-orang yang sehari membutuhkan 10.000 akan tetapi dia hanya bisa menghasilkan 4.000 rupiah. Yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang hanya bisa memenuhi separuh saja dari kebutuhan pokoknya, seperti orang yang dalam sehari membutuhkan 10.000 akan tetapi dia hanya bisa menghasilkan 8.000 atau 7.000. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang ditunjuk oleh khalifah atau imam dengan tanpa diberi gaji dari baitul mal, kas negara, untuk mengambil, menerima dan membagikan zakat. Dikarenakan tidak adanya khalifah di masa ini, maka amil pun menjadi tidak ada. Sedangkan panitia yang biasanya dibentuk di setiap daerah, mereka bukanlah amil dalam pengertian syara' yang berhak mendapatkan zakat. Namun jika mereka tergolong fakir atau miskin atau termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat selain amil, mereka boleh menerima zakat atas nama golongan-golongan tersebut. Jadi status mereka hanyalah wakil dari orang-orang yang mengeluarkan zakat untuk menyalurkannya ke tangan orang-orang yang berhak menerimanya. Yang keempat, al-mu'allafa qulubuhum, seperti orang-orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah. Mereka diberi bagian zakat supaya niat masuk Islamnya menjadi kuat. Atau mereka adalah orang-orang yang terpandang di antara kaumnya, yang apabila diberikannya zakat kepada mereka, maka diharapkan orang-orang semacam mereka yang masih kafir tertarik untuk masuk Islam. Yang kelima adalah riqab. Riqab adalah budak mukatab, yakni hamba sahaya yang memiliki perjanjian dengan tuannya. Jika dia bisa membayar uang dalam jumlah tertentu, maka ia merdeka. Hamba sahaya atau budak di masa sekarang ini sudah
tidak lagi dijumpai, walaupun secara hukum tetap berlaku. Yang keenam adalah gharim. Gharim adalah orang yang berhutang bukan untuk digunakan dalam kemaksiatan dan tidak mampu melunasinya pada waktunya, sudah jatuh tempo. Yang ketujuh, fi sabilillah. Tentang fi sabilillah akan dijelaskan secara rinci di episode berikutnya, insyaallah. Sedangkan yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah musafir yang telah habis bekal untuk bisa sampai ke tujuannya. Quran Surah At-Taubah ayat 60. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga segala kebaikan yang kita lakukan menjadi jalan untuk semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan semuanya mampu kita amalkan dan juga menjadi jalan untuk semakin haus, semakin semangat untuk menambah ilmu pengetahuan yang lainnya. Serta semoga semuanya kebaikan yang kita lakukan, baik berupa menimba ilmu, mengamalkan ilmu, dan lain sebagainya, semuanya menjadi jalan untuk semakin mudah untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Dan semoga segala hajat-hajat kita yang baik-baik segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.